berbuat baik, tetapi ini nasab, ini hal yang berbeda. Kan begitu. Iya. Karena Artinya saya begitu, Bang, Bang. karena kebingungan saya itu ya, kebingungan saya itu Ya, yang masuk ke, mohon maaf Bang, masuk ke rumah Abang ini ya. Saya ini mau tahu sebenarnya seperti apa keadaan di luar begitu. Kok di oke. sini ya para habaib, para kiai sering menghormati gitu. Iya. Saling mencintai, saling takzim begitu, Bang. Iya, Iya. ada sebagian para habaib, para kiai itu enggak apa? Enggak enak katanya begitu. Iya, Pak itu Prabu, namanya. kalau kiai paham agama enggak? Iya, paham, Bang. Baik, kalau Bahkan habaib. Kalau paham, habaib, apakah semuanya paham. paham agama? Kalau di sini kalau nggak paham agama, Bang dibakar, Bang. Sama Oke, Habib bayi, bayi itu termasuk habaib bukan? Yang masih bayi 2 bulan. oh, bukan habaib itu, Bang. Walah, lalu apa arti para habaib? Iye, iye itu, Bang. Iye. Kalau di sini Oh, itu iye. kalau di Tegal, Kalau yang iyi tua itu itu anak habaib merpati, katanya, Bang. piyi, iyi itu. Iya. Ya, ini Kang Wali, biar saya aja. Jadi begini, Pak Monge. Gini loh, Bang. Jadi Iya, permasalahan ini semula kan akarnya harus dipahami. iya, Permasalahan nasab clear. Secara keilmuan ini yang mengkaji kan para ulama. Bukan iya, saya ya. Saya itu hanya orang yang memahami. Yang iya, meneliti kan para ahli, Bang. Betul nggak? Sepakat nggak? iya, Yang iya, meneliti itu ahli ilmu, yang berhak menjelaskan ahli ilmu, yang memberikan fatwa juga ahli ilmu. Tetapi iya, saya ini memahami dari kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan lain-lain dan rekan-rekan yang lain dari kajian ilmu kitab, ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu filologi, bahkan ilmu genetika modern itu menjelaskan bahwa ternyata Ba'alawi bukan Duriya Rasul itu. oh iya, Jadi begini Bang, sikap kita ketika kita itu belum mendapatkan hujah yang pasti, hukum yang pasti, ya husnudon Bang. Kan tadi Abang belum mengetahui, orang-orang di kampung Abang iya, belum iya, mengetahui. Jadi husnudon Bang, contohnya begini, orang yang baik-baik di sekitar kita kan ngapain kita curiga toh sama orang-orang iya, yang baik, siapa mereka? Kan nggak perlu ada kecurigaan, kita husnudon. iya, Tetapi iya, ketika hukum itu sudah jelas bahwa mereka bukan Duriyah Rasul, makanya ini tadi saya nasihati, tolong Bang itu dipelajari apakah itu Duriyah Rasul atau bukan. Lah, ini ketika ada hukum yang jelas itu dituntut sikap ya. Bukan husnudon lagi, tapi ya kita harus mengambil sikap. Entah itu iya. pahit, harus Di diambil sini, gitu Bang. di sini tahun kemarin ada, Bang, ngaku-ngaku Habib itu cuman apa menghipnotis tetangga saya itu. Iya. Iya, iya Iya. seperti itu. Masa orang seperti itu kamu percaya sebagai Habib nggak Oh ya ditanyakan enggak, asal Bang. usulnya? Tapi orangnya dicari, Bang. Dicari Iya dicari ketemu. kan? Iya. Iya. Orangnya dicari ketemu. Lah, Ketemu betul. di Itu apa? sama. Iya. Analoginya sama seperti itu, Bang. Jadi Iya. ketika orang ngaku-ngaku itu Oke. ditanyakan apakah betul? Assalamualaikum warahmatullahi Kan begitu, wabarakatuh. Bang. Sama, Bang. Kaitannya itu masalah biasa sebetulnya. Iya. Masalah Yang ngesat biasa. nih. Ada yang ngesat Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ini sedang dengan Kang Prabu ini. Jadi ini sebetulnya ya perlu kemerdekaan berpikir, gitu Bang. Ilmu kan Iya. tidak memihak, Bang. Iya, Betul Ada nggak? tidak yang ngesat. memihak, Bang. Tapi saya itu kan Objektif. bertanya, kan saya itu bingung, Bang. Iya. Gimana ini kok di sekitar ini kok nggak ada apa-apa gitu, kok di Masalahnya, luar rame gitu. masalahnya begini Biar yang Bang, ketika hukum itu jelas mereka bukan durian Nabi, ketika Abang ikut Iya, ya bersaksi bahwa mereka itu bukan durian Nabi, tetapi Abang membela, Abang sama saja membuat tempat duduk di neraka. Karena hak dan batil itu jelas. Abang membela kebatilan kan gitu. Kita sini Bang, tak yakinkan di sini nggak ada yang membenci Nabi dan duriannya. Siapa yang membenci Nabi dan duriannya? Sini silakan ngacung di Komal ini. Silakan yang typing di bawah. Nggak ada. Clear. Kita sedang berusaha menjaga marwah beliau. Jangan iya, dicurigai macam-macam. Kita sama-sama Kalau mencintai Duriyah Rasul.
Iya, Kalau menurut makanya saya Pak itu Hidayat aja ya. saya Boleh ini naik Hidayat naik ke aja. rumah Bang mau nanya Bang gitu. Iya, betul. Gini, Sama. nah, Yang izin sebenar-benarnya bernarasi gitu. satu putaran. Betul. Karena Abang itu Monggo, lebih monggo. tahu daripada saya gitu, Iya, Bang. iya. Jadi ini clear ya Kang Prabu, di sini kita sama-sama mencintai Rasulullah dan duriahnya ya. Iya, Clear ya? Oke, iya. monggo yang dilanjut yang lain untuk mendapatkan nasihat atau narasi begitu Kang Prabu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu. Waduh, Iya, namanya ya. iya. Asli mana, Mas Prabu? Jawa Timur. Jawa Timur. Mantap. Jawa mantap. Timur. Oh gini, Mas Prabu, saya mau bertanya. Anda meyakini bahwasanya Habib itu Ba'alawi, dari kaum Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Ya Rasulullah? karena Ya, sudah katanya tadi, Bang. guru-guru saya itu tersambung Bang, ya saya ikuti saja Bang gitu. Ya katanya para kiai di sini, para habaib, iya. Berarti jatuhnya ilmu itu terbatas dong ya? Iya. Berarti jatuhnya ilmu itu terbatas gitu. Tidak perlu ditelusuri, hanya sekedar meyakini guru bahwa Iya. Iya Bang, iya. iya. Ya sudah sih, tak. Ya itu berarti hanya sebuah keyakinan daripada guru tanpa harus kita menelusuri lebih jauh. Itu namanya husnudon. Iya, husnudon Bang, iya. Iya. Ya. Husnudon Ini tadi ada- sudah tak jelaskan. Husnudon itu untuk Saudaraku. perkara yang belum diputus hak dan batilnya. Begini, Kalau ini kalau sudah diputus. Iya. Masalah nasab, Begini. kalau untuk memperkuat nasab itu dari seorang putra. Sedangkan putra Rasulullah itu nggak ada. Berarti nasabnya itu nggak kuat. Begini, nggak bisa begitu. Sebenarnya paham, semua orang Nggak itu bisa. paham. Nggak bisa begitu, saudaraku. Kita ada cara lain gitu untuk mendekati orang-orang seperti ini gitu. Dia juga ingin Iya, cari jadi nasab. ini kan masalah nasab. Kalau nasab kuat itu dari seorang praputra atau dari anak lelaki, Iya. Sudah, Bang. ya kan? Bang Jo sudah. Bang Jo Itu sudah logika. itu. Iya, itu logika. Kalau kurang yakin lagi, ya dites DNA. Nggak perlu. Begini. Nah. Prabu. Iya, itu pendapat enggak apa-apa. Begini, Bang Prabu. Begini, Iya, Mas Bang. Prabu ya. Tapi Bang Prabu kan itu nanya, jangan ditanya Iya, lagi. Bang. Iya. Ya. Kasih Begini, tahu Mas. jawabannya. Jangan ditanya lagi, orang nanya ditanya lagi, ya bingung ya. Bang Prabu. Iya. Ini Bang maaf ya, ini baru Nah, masuk. aman. Kita semua baru saudara. masuk. Ya, kita semua saudara baru masuk. Kang Prabu ini sudah Ya. menceritakan yang jenengan tanyakan itu yang sama pertanyaan yang sama yang ditanyakan Kang Prabu pada kita. Jadi begini ya, Iya, iya. untuk gini Bang, husnudon zaman dulu ya husnudon Bang, karena zaman dulu Habib-Habib kan baik. Ketika mereka baik-baik saja, tetapi ketika mereka membuat masalah atau ada pembeda, ulama akan bersikap. Contohnya apa? Ketika Utsman bin Yahya itu membuat fatwa jihad itu haram, itu ulama bersikap Bang. Iya. Di sejarah loh itu. Itu Habib loh Utsman bin Yahya itu. Habib Utsman bin Yahya. Terus, Itu ini bersikap. masalah gelar Habib ya, saudara. Sebenarnya gelar Habib itu. Sebentar biar selesai dulu Bang. Ini karena Abang ini kan pengen saya yakinkan. Jadi ketika setelah itu ya ada Habaib itu baik-baik saja di kampung Abang, urgensinya nggak ada selain untuk husnudon. Kecuali Habib itu tadi menipu, menghipnotis. Kan terus kemudian, masa Habib kok menghipnotis? Masa Habib kok nyolong istri orang? Coba perasaan seperti itu. Pasti kan akan dianalisa. Ini juga begitu awalnya, Bang. Iya. Nah, begitu. Jadi jangan digebiah uyah. Gebiah uyah tahu ya. Jangan disamaratakan yang baik sama kita untuk menghukumi ini. Yang baik itu masih diikat apa? Mereka tetap Islam. Tetap kita hormati. Yang kita luruskan itu adalah perilaku dan kitab-kitabnya yang melenceng. Itu kan sesama Muslim bersaudara, saling mengingatkan. Itu begitu. Iya. Sudah clear toh?
Ya, Sudah clear Bang. begini Colong ya. Bang Prabu itu diperdalam informasinya dan ilmu itu tidak berpihak. Ya kita di sini sama-sama mencintai Ya, Rasulullah tidak dan berpihak, duriannya betul. clear. Iya, 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 clear saya bang yang mencintai Rasulullah, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya Amin, begitu amin, bang. amin, Iya. amin, amin. Ini masalah Habib ya, masalah gelar Habib ini. Saya kasih tahu nih, nggak apa-apa kasih tahu ya. Ya, monggo. Bang Gelar Prabu Habib itu clear dulu ya Bang. Mau kita ganti Bang Jo. gelar Habib itu sebenarnya nggak boleh itu gelar yang paling tinggi. Cuman orang-orang sekarang itu pada menyombongkan diri bergelar Habib. Kalau Habib itu tingkatnya tinggi, levelnya lebih tinggi. Iya, karena tetangga saya di sini bang, di sekitar saya, di kampung saya di sini ya, lebih banyak kiai ketimbang Habib gitu. Iyalah, makanya kalau bergelar Habib itu pasti punya kepentingan, pasti. Iya. Kepentingannya Pasti maksudnya gimana punya itu? kepentingan. Hah? Kepentingan maksudnya? Ya Itu karena hanya Habib kalau dibilang gelar Habib itu hanya kepentingan bagi orang gelandangan, Bang, yang tidak mempunyai ilmu, yang mengatakan gelar Habib itu mempunyai kepentingan. Ya, ya kalau gelar biarkan Habib dulu. itu sebenarnya Biarkan nggak dulu boleh Bang Jo untuk bernarasi. digembor-gemborkan atau untuk mengaku ataupun untuk diakui. Hanya Allah yang tahu kita Habib atau bukan, itu hanya Allah. Sayyid Sarif Bang. Nah, kalau masalah Duria Rasulullah, orang keturunan Karena Rasulullah saya bang, iya bang, dari dulu maaf ini bukan ya, menjelaskan yang tahu orang-orang Habib itu, semenjak ya tahun 2020 bang, saya tahu Iya. Habib itu. Dulunya Duria Rasul itu Dulunya Sayyid nggak tahu Sarif. Habib. Iya, Sayyid Sayyid Sarif. Sarif dulunya. Iya, betul Bang Kang Prabu kita sepakat. Oke Bang Jo lanjut. Iya. iyalah, makanya saya malah tahu itu dari tahun 97. Iya. Betul? Kamu nggak ingat nggak tahun rekam jejaknya 97? Ya, kenapa tahun Waktu 97, Bang Pam Jo? Swakarsa ya Bang ya. Bang Jo. Ya lihat aja rekam jejaknya digitalnya tak ada. Iya dijelaskan saja nggak apa-apa, nggak usah takut. Iya, jelaskan saja bang. Karena kan saya nggak tahu bang, lebih kalau Ya abang gitu loh. menjelaskan Ya, tahu Jelaskan dari saja. abang. maaf ya, maaf beribu maaf ya Bang Jo ya. Yo, Apa ya? Aduh. Dipertegas bahasanya Bang Jo. apa? Dipertegas bahasanya. Dipertegas saja nggak apa-apa. Itu kaitan 97 Pam Swakarsa mengcounter ya, mengcounter demo itu ya. Karena Jangan melambai karena bahasanya kita semua gitu. saudara ya. Sebenarnya kita semua itu saudara. Semua saudara baik dari Balawi, semua itu saudara. Cuma kadang-kadang kita itu mempertahankan ego, bingung. Nah, coba kalau kita mawas diri, sadar diri. Kalau tahu kata orang Jawa mah apa? Purwadaksila. Kadang-kadang kita lupa. Kita ini saudara. Iya, betul. Tapi Kita lupa. semua umat muslim itu bersaudara, betul. Iya. Saya menegaskan itu. Cuma Terus Saya mau kenalkan dulu bang. Ini abang-abang ini dari mana nih? Oh, dari seluruh Indonesia ini saya Bang. Iya. enggak apa-apa, saya mau fokus ke Jo aja dulu. Saya dari Lampung. kalau saya Silakan, Bang dari Jo. Cirebon. Pokoknya kalau saya minta ini ya, kalau saya minta ini sudahilah polemik ini sudah kalau bisa duduk bersama udah. Kalau yang salah kita maafkan udah. Iya. Oke Bang Kalau Jo. menurut saya sudah. Sudah. Poinnya itu ya. Oke. Ya, Poinnya itu ya sudah sudah begini. Maaf pecinta Rasul. Maaf, saya Monggo. tanggapi. Alasan Anda mengatakan bahwa ini jangan berkesudahan itu apa namanya itu? Alasan Anda itu menyuruh kami selesai membahas ini itu apa sih? Oh, karena kita Dipertegas semua itu bahasanya, jangan melambai ya. Mohon maaf. ya, kita semua itu saudara. Kita semua itu Semua umat muslim itu bersaudara, tidak ada yang menafikan itu.
Dipertegas ya, mohon maaf, Bonjo. Iya, ini kita dipertegas, kita semua Iya, sepakat. masalahnya Anda Iya. menyuruh kami menarasikan ini, jangan membahas ini lagi, itu apa begitu loh. Iya, gini aja Bang. Bang, Ya, kalau mau ya. menanggapi ini statementnya Bang Jo itu kan dia ingin paham sudut pandangnya itu disudahi. Tolong dijelaskan, Abang. Ini tidak bisa disudahi, melainkan kini ada alasan yang lebih penting. Tolong jelaskan. Ya untuk supaya Indonesia ini ya Indonesia ya supaya untuk kemajuan Indonesia ini lebih maju lagi. Kalau Oke, kita oke. bertengkar terus, Apa hubungannya Bang? Udah poinnya sudah Apa hubungannya kita sama tangkap. ngomong itu? maaf, Poinnya sudah Ainun, tangkap. nggak apa-apa. Monggo Biarkan Bang dia. Bang Mahmud, Bang Muhammad, Bang Jo, silakan, Bang di Jo. Bang Ya. Muhammad Oh, iya, ditanggapi iya. saja. Silakan. ya Bang Muhammad ditanggapi Oh, saja iya, poinnya oke. sudah kita jenengan sudah Oke, bisa oke. tangkap semua, jenengan tanggapi, di mana-mana. dijelaskan. Kita posisi Iya, tengah. oke Bang Jo. Betul Bang Jo. Semua ingin seperti itu. Bang Iya. Ahmad, Muhammad coba terangkan dan dilanjut Bang Sahrun. Ya udah saya turun dulu ya. Ada Kok keperluan. turun? Oh, nggih. Enggak apa-apa. Ya nggak udah apa-apa. kalau mau turun. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam Monggo, silakan nggak apa-apa warahmatullahi kalau mau turun. Jenengan tanggapi Bang Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku. Mohon maaf jika saya salah dalam berkata. Ini kita adalah umatnya Nabi Muhammad gitu, bukan umat yang dikonsumsi ataupun nabi yang dikonsumsi secara pribadi begitu. Di sini umatnya Nabi Muhammad ini bertanya begitu, ada seorang si fulan yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad yang tidak memiliki identitas yang jelas. Ujuk-ujuk ada orang datang menyatakan, mendeklarasikan, ya sudah kita berhenti saja membahas ini. Karena ini tidak akan memperkembangkan kita gitu sebagai umat muslim. Pertanyaannya, Anda ini cinta Nabi atau tidak gitu. Ini kami ini menanyakan keabsahan seseorang yang menyatakan dirinya adalah keturunan Nabi yang sahih gitu. Kami ini menanyakan sebagai umat muslim. Kami ini pecinta Nabi Muhammad SAW menanyakan gitu loh, keabsahan mereka. Apakah itu salah? Saya udah tahu arahnya itu si Joe itu kemana. Udah tahu saya itu, udah ketebak orang seperti itu. Bahasanya terlalu melambai gitu. Jadi nggak ada literasi, dia itu nggak ada nyuruh kita itu berhenti itu ngapa gitu loh. Nggak ada alasan dasar gitu loh. Berarti kalau kita berhenti memperjuangkan ini ya berarti kita stop juga dong mencintai Nabi Muhammad. Begitu dasarnya. Berarti kita setuju juga dengan bahwa statement orang itu melecehkan Nabi besar kita yaitu Muhammad SAW dengan menyematkan nama besar, mereka rela untuk dijual gitu. Ya Allah ya Karim. Cinta Rasul langsunglah ditanggapi. Saya udah terlanjur ini nih tadi itu menahan lah. Iya Bang. Kontrol Bang. Nah. Udah paham saya itu, udah paham Iya, saya iya, dengan iya. Bang. Monggo Kang Sarun. Atas saya ini ketutupan nih. Ainun. Kang Kebuiwa. Oh, Kang Ainun. Kang Kebuiwa, monggo Kang Kebuiwa. Oh, ini saya kembali ke judul ya. Bangkai jauh lebih wangi daripada bunga. Itu mungkin bisa diartikan begini ya. Percuma menjelaskan kepada lalat bahwa bunga lebih baik Lebih wangi cumbangan. Ya, daripada lebih- sampah ya. daripada sampah ya. Ya, artinya memang sesuatu itu ada tempatnya ya. Jika sampah ya taruh kotak sampah gitu kan. Nah, bagaimana yang mengklaim diri mereka Zuriyah Rasul, memiliki darah suci, itu tidak mencerminkan akhlak baginda Rasul itu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Itu dengan sendirinya akan lari ke kotak sampah gitu. Nah, kalau kita koreksi perhelatan ini, perdebatan ini, siang, pagi, malam, subuh, ya sore, itu dari mana? Pemicunya apa? Ya dari perbuatan mereka sendiri.
ketika mereka tidak mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi mereka berakhlak baik, mencerminkan Nabi itu sendiri, orang akan sangat hormat daripada yang mengaku Nabi tapi kelakuannya berbanding terbalik. Ya. Justru ini ketika ada sebuah pengakuan lalu tidak dibarengi dengan perbuatan yang mencerminkan sesuatu yang diakuinya. Nah, kalau saya peribahasakan itu nggak sesuai spek ya, nggak sesuai merek. Aduh, mantap Ya, nih. akan Begini menuai Bang Bu Iwa, sebuah mereka itu protes. pakai narasi melambai salah, pakai narasi tegas salah, pakai keilmuan juga mereka kebingungan tadi. ini Bang Muhammad, jenengan itu tegas tegas. Kalau saya itu kebapaan ngemong sama Kang Kebo Iwani ngemong gitu loh, saya bisa ngomong. Mungkin Muhammad masih di masanya ya, ketika dulu saya mungkin Masih seusia, muda ya. ya masih berapi-api tentang Oke. apa yang harus saya suarakan, apa yang mengganjal itu. Kalau udah seumuran kami, ini saya udah kepala 4 ya, Oke. itu berpikir bagaimana sesuatu itu sampai. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan, bagaimana pesan itu bisa diterima dengan baik tanpa mengeluarkan banyak energi ya. Oke. Bagaimana pesan itu bisa diterima dan dilaksanakan oleh sang penerima. Oke. Saya potong dulu bentar nggak boleh? Boleh nggak? Boleh. Saya itu mohon maaf beribu-ribu maaf ya, beribu-ribu maaf. Saya itu paham sih bahasa seseorang itu yang mau menerima wahyu kebenaran ataupun yang ingin memunafikkan kebenaran gitu. Seperti yang dijelaskan si Jo tadi, udah paham saya itu. Ujung-ujungnya kita kan sudah tahu akhirnya. Makanya saya menjelaskan gitu. Makanya mereka pakai nada melambai salah, pakai raga keras salah. Pakai nada keilmuan juga salah begitu, serba salah mereka mau menutupi kemunafikan itu gitu. Mohon maaf, silakan lanjutkan. Kayak Pak. Jadi Silakan. lebih kepada sebuah esensi ya. Ada kala kita memang harus keras menyampaikan sesuatu. Ada kala kita cukup dengan santai begini gitu kan. Bagaimana tadi kan ketika sesuatu itu sulit diterima misalnya kan, bagaimana wali TikTok itu menerjemahkan sesuatu itu dari berbagai dengan berbagai cara ya. Dia menjabarkannya itu kan sampai akhirnya bisa diterima ya kan, karena ketika kita berbicara atau dalam sebuah konteks pembicaraan penting bagi kita memahami psikologis lawan bicara ini nih. Ini yang jarang anak-anak muda itu belajar ya, bagaimana apalagi sudah menyangkut sebuah lobby, itu kita harus betul-betul bisa itu mengajak seseorang itu ke wilayah pembicaraan yang dia senang. Katakanlah tukang mancing, kita kasih ibarat tukang bangunan, susah nyambungnya itu. Iya, susah nyambungnya. Tapi kalau kita bicara tentang ibarahnya itu, pengibaratannya itu melempar pancing, lalu ketika pelampungnya itu mulai nyut-nyutan, sentak, wah, langsung nyambung. Iya. Nah itu sebuah istilahnya bisa dikatakan juga sekarang ini public speaking ya. Bagaimana kita menjiwai sebuah komunikasi ya,
Karena saya itu pernah bahkan melobi seseorang itu sampai 2 jam tuh ngobrol tuh. Ya kan? Ya, tapi ya lumayan kan karena 2 jam saya nggak jadi keluarkan amplop yang nilainya 2 juta. Saya tahan aja di kantong. Nggak jadi saya kasih maksudnya. Kalau dia tadinya nggak pakai lama, begitu saya minta cap dia langsung cap, saya kasih amplopnya. Karena dia menantang saya untuk berbicara selama 2 jam. Ya nggak jadi, uangnya buat saya 2 juta itu. Ya, begini saya tambahkan Kang Kebu Iwa ini usianya Bang Kebu Iwa ini sama dengan saya. Jadi gini, saya suka semangat muda, bahkan saya menggugah pada kaum generasi muda, energinya lebih. Masa depan itu milik yang muda. Dan ke depan itu kita membuka ruang untuk yang muda-muda ini untuk ikut andil dalam permasalahan ini supaya apa? Supaya tercerdaskan, supaya tidak tertipu, supaya objektif dan lain-lain. Dalam sebuah perdebatan tuh kalau kita memandang sebagai orang tua itu yang penting adalah tujuannya. Kadang kita itu perlu menurunkan ego kita demi maksud kan. Demi maksud kan orientasinya kita ingin orang itu mendapatkan pemahaman. Artinya kadang sudut pandang kita itu kita turunkan, ego kita kita turunkan semata-mata hanya untuk menyelami, memahami apa pola pikir mereka itu seperti apa kan begitu. Makanya kita harus rangkul. Rangkul itu kan lebih baik. Kalau teorinya adalah resisten ya, artinya yang tidak setuju dengan kita dikik itu kan nggak begitu. Nah ini kaitannya juga bagian dari politik, justru kita tuh harus rangkul dan kita sadarkan pelan-pelan. Karena Muhyiddin itu adalah saudara kita. Iya, saudara kita yang termakan doktrin karena suatu hal itu. Kalau Mbak Alawi itu secara genetik sudah bertahun-tahun, sudah ratusan tahun Bang. Ini nanti akan ada kupasan tentang sebetulnya bagi yang nonton ya, yang tapping-tapping itu nonton nanti ada buku sudah mulai di launching itu sebetulnya Ubaidillah itu siapa? Ya itu malah Ubaidillah itu ya keturunan dari Maimun itu Al-Kandak gitu, yang keturunan yang Syiah, ya Al-Qaeda ya, yang itu Syiah. Dan ini kan kita itu merdeka berpikir Bang, bukan untuk menuduh, tapi mari kita analisa bareng-bareng supaya tidak ada pemaksaan dalam sebuah ilmu, tidak ada pemaksaan. Iya, Ubaidillah Al-Kandak itu kan pendiri dinasti Fatimiyun. Ready. Iya. Dulu itu. Iya, ini tentang dinasti Fatimiyun yang dihancurkan, polanya sama. Dinasti Fatimiyun itu polanya sama, ngaku Dzurriyyah Rasul, menipu semua orang sehingga mereka berhasil mendirikan kerajaan, dan akhirnya praktek yang terjadi seperti apa? Mereka ngaku Dzurriyyah, yang terjadi adalah perbudakan spiritual. Hancurnya bagaimana hancurnya? Dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah, atas dorongan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika permasalahan ini muncul di abad sekarang ini, di era keterbukaan informasi, kita bisa mengakses informasi secara cepat, secara tepat, mengambil sumber primer, sumber manapun kita bisa mengonversinya. Ini kan era kemerdekaan berpikir Bang. Tidak ada harusnya tidak ada pemaksaan. Udahlah, imani saja, itu enggak bisa seperti itu, karena kita itu bertanggung jawab pada diri kita. Besok di kemudian hari nasib kita itu yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah sendiri. Tentunya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Ya kita dalam upaya itu mencintai Rasulullah. Kan itu. Artinya begini Bang, nanti akan ada pembahasan. Sudah diketahui mereka itu sebetulnya siapa. Masalah nasab clear bagi kita sebetulnya sudah selesai. Ini tinggal mereka itu mau atau tidak mau.
Bukti sudah clear dari ilmu nasab loh ini. Mereka gagal. Dari ilmu sejarah mereka gagal. Ilmu filologi, antropologi, sosiologi, bahkan ilmu yang paling modern, ilmu biologi genetika, mereka juga gagal. Mau dipertahankan dari apa? Makanya mereka kemudian nyantol kepada ulama yang dahulu, mensohhiakan. Ulama yang dahulu itu bukan mengisbat. Iya. Mereka hanya husnudon, gitu loh Bang. Husnudon. Ya, husnudon. Tentunya itu bukan isbat begitu. Ketika isbat itu ya, ketika permasalahan ini terbuka di saat sekarang, kita harus komprehensif dan menilai. Kita kan merdeka, Bang. Pikiran kita itu merdeka. Ilmu bisa kita dapat dari mana saja kan begitu. Terus kemudian nanti ada identifikasi yang tepeng-tepeng di bawah itu betul. Sudah ada identifikasi apakah mereka betul-betul ahli sunnah atau Syiah yang sedang bertaqiyah. Karena Ubaidillah Al-Khandak itu adalah Syiah. Ya, Syiah. Dan memang ada kemiripan antara Syiah dan ahli sunnah.